Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anggreni, NPM 2040102036, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan 2, bentuk adaptasi biota perairan air tawar, yaitu anggang-anggang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Anggang-anggang merupakan sekelompok serangga pemangsa yang semuanya termasuk dalam suku Geridae. Anggota sekitar 340 jenis, banyak yang sulit dibedakan. Dalam literatur dikenal juga secara salah kaprah sebagai laba-laba air, walaupun ia sama sekali bukan laba-laba. Namun, anggang-anggang sendiri berasal dari gerakannya yang maju mundur sambil mengapung. Serangga ini sangat dikenali karena kebiasaan hidupnya yang selalu berjalan atau melompat di perairan. Gerakannya cepat, dapat mencapai 1,5 mili per sekon. Kebanyakan hidup di perairan tenang, tetapi ada 5 jenis dari marga Halobates yang diketahui hidup di permukaan samudera dari permukaan air. Anggang-anggang mengincar mangsa, biasanya serangga lain yang berada di dekat permukaan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari bentuk-bentuk adaptasi biota perairan air tawar. Manfaat, mahasiswa dapat mempelajari bentuk adaptasi biota perairan tawar. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian adaptasi biota perairan tawar. Ekosistem perairan tawar secara umum dibagi menjadi 2, yaitu perairan ngalir dan perairan menggenang. Perairan lotik dicirikan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi, sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Contohnya sungai, kali, kanal, parit, dan lain-lain. Contoh perairan menggenang atau letting water. 1. Sungai. Proses terjadinya sungai terbentuk dari air yang berada di permukaan darat, baik dari air hujan, mata air maupun cairan gletser akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. 2. Pengertian adaptasi. Menurut Rohadi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Adaptasi dapat berupa menyesuaikan bentuk tubuh, menyesuaikan tingkah laku, dan menyesuaikan fungsi tubuh. Seorang ahli biologi Prancis, Lamarck, menjelaskan perubahan yang dilakukan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ia menjelaskan tingkat perkembangan suatu organ sebanding dengan penggunanya. Definisi adaptasi secara umum adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatasi tekanan dan faktor pembatas dari lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Cara yang digunakan setiap makhluk hidup untuk beradaptasi berbeda-beda tergantung kemampuan individu tersebut. Misalnya, tumbuhan beradaptasi dengan memodifikasi daun dan hewan beradaptasi dengan mengubah perilaku. Jenis adaptasi. Proses adaptasi dilihat dari perubahan bentuknya. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi bentuk tubuh, morfologi, adaptasi proses metabolisme tubuh, fisiologi, dan adaptasi perilaku. Jenis-jenis adaptasi sebagai berikut. Adaptasi morfologi. Proses adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Bagian-bagian yang biasa diubah seperti bentuk mulut, alat gerak, maupun bentuk tubuh keseluruhan. Adaptasi ini sangat mudah didefinisikan karena dapat terlihat jelas dengan mata. Adaptasi fisiologi. Proses adaptasi fisiologi adalah penyesuaian proses metabolisme tubuh atau fungsi kerja organ makhluk hidup terdapat kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi ini cukup sulit didefinisikan karena berlangsung di dalam tubuh. Contohnya adaptasi fisiologi antara lain meliputi organ sirkulasi darah, organ pernapasan, organ pencernaan, dan organ lainnya.
Adaptasi perilaku. Proses adaptasi perilaku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Biasanya adaptasi perilaku selain untuk mendapatkan makanan juga untuk melindungi diri dari musuh dan predator. Adaptasi pada hewan. Adaptasi pada hewan dapat mencakup ketiganya, antara lain morfologi, fisiologi, dan perilaku. Adaptasi morfologi pada hewan dapat dilihat pada alat mulut serangga dan berbeda dan bentuk paruh serta kaki burung yang berbeda. Lingkungan yang ekstrim memaksa hewan yang hidup di tempat tersebut melakukan adaptasi. Contohnya, padang pasir memiliki suhu yang tinggi dan jarang ditemukan sumber mata air. Unta yang hidup di padang pasir memiliki bentuk tubuh yang mampu menyimpan air. Punuk unta dapat berfungsi sebagai menyimpan lemak sehingga ia dapat bertahan lama tanpa minum air. 3. Metodologi. Waktu dan tempat. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan ujian praktikum ini sebagai berikut. Hari Sabtu 30 Mei 2021, waktu 9 pagi, tempat perairan Tawar Sungai dekat Universitas Borneo Tarakan. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan, jaring yang berfungsi sebagai menjaring ikan, serokan yang berfungsi menggali tanah. Adapun bahan yang digunakan yaitu plastik 1 kilo untuk digunakan untuk wadah biota maupun botol. 3. Proses kerja. Adapun proses kerjanya sebagai berikut. 1. Menemukan biota dari perairan tawar. 2. Melakukan pengamatan terhadap biota. 3. Mengidentifikasikan biota secara morfologi. 4. Mempelajari bentuk-bentuk adaptasi biota perairan tawar. 4. Hasil dan pembahasan. Adapun hasil pembahasan, klarifikasi. 1. Kerajaan Animalia. Filum Arthropoda. Kelas Insecta. Ordo Hemiptera. Family Geridae. Genus Aquarus. Spesies Gradian. Adapun contoh biota yang telah saya dapatkan yaitu anggang-anggang. Deskripsi. Anggang-anggang merupakan kelompok serangga pemangsa yang semuanya terbentuk dalam suku Gradia. Anggotanya sekitar 340 jenis. Banyak yang sulit dibedakan. Dalam literatur dikenal juga secara salah kaprah sebagai laba-laba air, walaupun ia sama sekalipun bukan laba-laba air. Namun, nama anggang-anggang sendiri berasal dari gerakannya yang maju mundur sambil mengapa. Keluarga anggang secara fisik ditandai dengan potongan rambut hidrofug, cakar spiral yang sanggup ditarik, dan kaki dan tubuh yang memanjang. Potongan rambut hidrofug yang kecil, microhair ini yakni rambut kecil dengan lebih dari 1000 microhair per milimeter. Potongan rambut ini memperlihatkan ketahanan sterilizer air terhadap percikan atau tetesan air. Rambut ini mengusir air, mencegah tetesan air biar tidak membasahi tubuh. Anggang-anggang mempunyai 2 antena dengan 4 segmen pada masing-masing antena. Segmen antara antena ini dihitung dari terdekat kepala hingga terjauh. Antena mempunyai bulu pendek dan kaku pada segmen 3. Segmen antara antena sanggup membantu mengidentifikasikan spesies unik di dalam keluarga anggang-anggang. Namun secara umum segmen 1 lebih panjang dan lebih besar lengan berkuasa daripada 3 segmen yang biasa. Segmen adonan biasanya tidak lebih panjang dari panjang kepala anggang-anggang. Toraks anggang-anggang umumnya panjang, sempit dan kecil, biasanya berukuran 1, mm hingga 36 mm, dengan beberapa tubuh lebih
silindris atau lebih bundar dari yang lain. Beberapa spesies anggang-anggang mempunyai sayap yang ada di sisi dorsal toraks mereka, sementara spesies anggang-anggang lainnya tidak, terutama Halobates. Anggang-anggang polimerfisme sayap ini sangat penting untuk variasi dan penyebaran anggang-anggang. Kemampuan satu induk untuk mempunyai anak muda dengan sayap dan yang berikutnya tidak memungkinkan anggang-anggang untuk mengikuti keadaan dengan lingkungan yang berubah. Habitat kebanyakan hidup di perairan tenang, tetapi ada 5 jenis dari marga Halobates yang diketahui hidup di permukaan samudra. Dari permukaan air, anggang-anggang mengincar mangsa atau biasanya serangga lain yang berada di sekitar permukaan. Penyebaran hewan ini dapat ditemukan di kolam atau sungai daerah daratan yang terisi air tawar, dan sebagian kecil spesies anggang-anggang juga bisa ditemukan di perairan air asin dan juga tersebar di seluruh dunia kecuali wilayah kutub. Manfaat kegunaan anggang-anggang bagi lingkungan. Menurut penelitian, anggang-anggang ini dijadikan sebagai indikator pencemaran pada air di tempat mereka tinggal. Serangga yang satu ini dapat mendeteksi perubahan kualitas air. Karena kemampuannya inilah, serangga ini dimanfaatkan sebagai petunjuk adanya suatu Bab 5 kesimpulan. Adapun kesimpulannya, setelah melakukan ujian praktikum untuk mengamati adaptasi biota yang ada di perairan tawar sungai di lokasi aliran sungai dekat kampus Universitas Borneo Tarakan, saya dapat simpulkan bahwa biota yang ada di perairan tawar sungai tersebut cara adaptasinya sangat beragam, seperti sembunyi di bawah batu, di bawah pohon yang tumbang dekat sungai, dan ada juga yang bersembunyi di bawah akar pohon sehingga mereka susah untuk ditangkap dan dicari keberadaannya. Biota di sungai tersebut sangat beragam jenis ikan dan hewan air lainnya. Saran untuk kajian praktikum selanjutnya agar lebih lancar lagi dalam melaksanakan praktikumnya. Lokasi harus ditentukan sebelum melakukan praktikum dan waktu datang harus selalu tepat waktu, dan juga selanjutnya harus bisa meningkatkan kreativitas dalam melaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.